Selamat siang teman-teman semuanya yang di sini saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir dalam acara penyuluhan pada siang ini. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana atau program menular atau yang disebut DPD ini. Untuk selanjutnya atau sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, saya Widodo Fitrianto, tim 120 141 9012. Pada siang kali ini saya akan memberi penyuluhan kepada teman-teman semua tentang program pengendalian penyakit menular yang di sini dengan tema DBD atau demam berdarah dengku. Oke, untuk next selanjutnya. Pada kesempatan ini, tujuan dari penyuluhan yaitu mampu mengadakan diagnosis DBD, mampu melakukan penyelidikan epidemiologi, mampu menentukan adanya kejadian LB dari hasil penyelidikan epidemiologi, satunya mampu melakukan pelaporan kasus DBD, melanjutkan berbagai cara penanggulangan DBD di Indonesia, mampu menentukan tindakan penanggulangan yang harus diambil dari hasil penyelidikan epidemiologi, dan terakhir mampu menentukan cara evaluasi penanggulangan KLB DBD. Untuk slide selanjutnya. Nah, pada saat kali ini, teman-teman bisa lihat nih, demam berdarah dengue, apa sih itu demam berdarah atau DBD itu sendiri? Penyakit menular, DBD adalah penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Nah, bagaimana tuh cara penyebarannya? Pertama, virus atau itu sebenarnya itu virus dulu ya. Virus itu terdapat dalam tubuh dari yang sering disebut DBD atau Aedes aegypti itu. Nah, selanjutnya nyamuk itu menyerang atau menggigit kulit teman-teman. Dan selanjutnya ini juga ada prosesnya, yang pertama virus, lalu ke dari nyamuk, dan yang terakhir gambarnya itu kita yang terserang, kita yang jadi korban, gitu teman-teman. Mungkin untuk slide selanjutnya. Nah, pada saat kali ini penyebaran dari virus tadi atau DBD tadi di Indonesia tuh udah banyak tersebar luas. Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Indonesia di Asia Tenggara. Mungkin teman-teman bisa lihat no. Dan kasus tersebut itu tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia di 357 dari total 480 kabupaten. Teman-teman bisa bayangin kan? Nah, ini vektor dari penyakit. Dari proses tersebut, dari gambar yang teman-teman bisa lihat nih, siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Pertama, nyamuk dewasa itu bertelur tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah, telur tersebut masuk ke dalam air dan berkembang menjadi jentik-jentik, dan setelah dan prosesnya itu tidak lama tuh teman-teman. Jadi dalam semalam satu nyamuk dewasa itu bisa banyak sekali bertelur dan berkembang biak dalam air, dan selanjutnya itu ada puspa atau kepompong dari jentik-jentik yang sebelumnya dari jentik jadi kepompong dan akan menjadi nyamuk yang bisa membahayakan bagi kesehatan atau kesehatan dari kita sendiri teman-teman. Mungkin itu slide selanjutnya. Nah, cara penularan. Dari pada saat kali ini, teman-teman bisa lihat tuh, nyamuk Aedes aegypti itu menyerang penderita. Nah, penderitanya itu siapa? Ya kita sendiri, kita yang menjadi korban dari nyamuk yang nyebelin ya, kayak gitu. Terus penderita ini virus yang disebabkan dari nyamuk Aedes aegypti ini masuk ke dalam lambung kita yang namanya tuh Aedes. Nah, ketika lambung kita terserang oleh virus ini, proses penyebarannya tuh cukup cepat. Dan di sini masuk ke jaringan nyamuk TMSK pure yang kemudian ini tuh menular mungkin dengan air liur lah atau dengan kita berbicara dengan nafas juga mungkin bisa ya. Dan virus ini juga akan tetap hidup dan berada dalam tubuh nyamuk Aedes sepanjang hidupnya sebelum dia mampus atau mati gitu. Mungkin untuk saya selanjutnya. Nah, di sini ada penyelidikan epidemiologi. Menurut Depkes RI 2006, kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya dapat memeriksa jentik nyamuk penularan DBD di rumah penderita dalam radius kurang-kurangnya 100 meter, serta tempat-tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber dari penyakit tersebut. Yuk, bisa lanjut. Nah, di sini langkah-langkah dari penyelidikan epidemiologis. Yang pertama, catat identitas. Proses pencatatan saat penyelidikan. Yang kedua, menyiapkan peralatan untuk penyelidikan. Yang ketiga, datang ke lurah atau kades di wilayah dengan penderita DBD. Lalu untuk selanjutnya menanyakan ada tidaknya penderita panas dalam kurun waktu 1 minggu sebelumnya.
Dan selanjutnya, memeriksa jentik di tempat penampungan air, di dalam dan di luar rumah. Hasil pemeriksaan jentik dicatat dalam formulir penyelidikan epidemiologis. Nah, selanjutnya pada slide kali ini, kejadian luar biasa atau KLB DBD. Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Pernyataan tersebut atau di sini teman-teman bisa cari di Depkes RI 2006 kayak gitu. Untuk selanjutnya, penentuan kejadian luar biasa DBD biasanya terjadi peningkatan jumlah kasus DBD dan DSS di suatu wilayah yang lebih luas, kurang lebih 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu atau bulan dibanding minggu atau bulan sebelumnya. Nah, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu dibanding minggu atau bulan yang sama, itu tahun lalu. Ini pada saat kali ini merupakan proses atau penentuan dari KLB DBD tersebut. Mungkin untuk slide selanjutnya, teman. Nah, di sini alur dari penanggulangan. Pada alur penanggulangan KLB DBD, penderita atau tersangka DBD itu langsung melakukan penyelidikan. Nah, ketika ditemukan satu atau lebih penderita DBD dan atau ada penderita panas lebih dari 3 orang tersangka DBD, dan ditemukan jentik kurang lebih 5%. Nah, ketika itu berupa fakta atau iya pada saat tersebut ya, itu dilakukan PNS, lalu laparsida selektif dan penyuluhan, dan yang terakhir fogging radius kurang lebih 200 meter. Nah, fogging itu apa sih teman-teman? Fogging itu penyemprotan insektisida di wilayah tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang mungkin tidak terkena atau mungkin itu masih kayak pengawasan gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan lebih ringan daripada yang terjangkit tadi. Itu mungkin hanya PSN, laparsida selektif, dan juga penyuluhan. Kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk slide selanjutnya nih. Nah, cara penanggulangan kasus DBD di Indonesia sendiri. Teman-teman tadi masih ingat kan, kasus DBD di Indonesia tuh banyak banget, lebih dan apa sih namanya, merupakan kawasan Asia Tenggara terbanyak atau orang-orang yang terjangkit dari virus ini. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kita atau yang udah terjangkit nih? Yang harus dilakukan jika terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Yang pertama, pengobatan atau perawatan penderita. Dan satunya, penyelidikan epidemiologi. Dan untuk selanjutnya nih vektor nih. Ini belum dijelaskan ya, mungkin pada saat selanjutnya nih, pemberantasan vektor. Yang selanjutnya ada penyuluhan kepada masyarakat, dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian penanggulangan KLB itu sendiri. Mungkin selanjutnya nih. Nah, ini tadi ya, bagaimana atau cara pemberantasan vektor itu sendiri. Pemberantasan vektor stadium dewasa. Ini udah dewasa nih, udah mampu menyebarkan vektor-vektor terjadi jentik yang lain. Nah, dilakukannya fogging atau penyemprotan lingkungan dengan insektisida malatonium. Ini biasanya teman-teman udah pernah lihat belum nih, kayak proses penyemprotan di daerah teman-teman. Nah, mungkin di situ juga merupakan upaya pemberantasan dari penyebaran vektor ini sendiri. Dan yang kedua, pemberantasan vektor stadium jentik. Pada stadium jentik ini mungkin kita hanya lebih ringan untuk penanggulangannya atau pemberantasnya dengan insektisida. Mungkin teman-teman ketika ada air nih di bak mandi, teman-teman bisa kasih insektisida yang emang di situ disaranin sih kayaknya. Dan ada juga yang udah apa sih, dan itu udah banyak yang jual tentang obat-obat kayak gitu, dan itu juga nggak mempengaruhi pencemaran air yang kita akan gunakan juga. Satunya tanpa insektisida belum. Maaf. Nah, satunya tanpa insektisida, lebih kenal dengan PSN atau tindakan 3M nih, menguras, menutup, dan mengubur. Oke, itu saja sih. Yo. Nah, udah selesai nih teman-teman. Mungkin untuk kurang atau lebihnya tadi penjelasan dari saya sendiri, teman-teman bisa nanya nih, apa nih yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan. Untuk teman nih, silakan yang mau tanya nih. Izin bertanya. Iya, dengan siapa? Bisa perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Adina Islamihak. Saya jurusan pendidikan luar sekolah angkatan 2019. Saya ingin menanyakan terkait tadi
pencegahan DBD dengan menggunakan insektisida. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan insektisida ini itu tidak menimbulkan efek samping pada baik itu untuk jentik-jentik nyamuknya ataupun dari manusia yang mungkin terkena atau terpapar insektisida tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk jawabannya langsung saja ya di sini agar ya nggak lupa gitu ya. Nah, insektisida yang digunakan itu juga berupa insektisida yang dimana udah teruji. Jadi buat keamanan sendiri nih bagi yang menggunakan atau bagi airnya mungkin tidak akan tercemar dan itu bisa digunakan, tapi bukan buat untuk minum ya, mungkin buat mandi, mencuci kayak gitu. Tapi kalau buat minum kayak ini ya mungkin airnya tuh kalau digunakan untuk mandi, mencuci itu bisa kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya nih ada teman-teman yang mau nanya lagi nih. Saya Kak. Iya, siapa dulu? Bisa perkenalan dulu nih. Sebentar. Oke, langsung aja ya Kak. Iya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rika Fadila Azahra, saya dari PLS UNES Rombel 1 angkatan 2020. Izin bertanya, tadi Kak Widodo sempat menyinggung masalah penyelidikan epidemiologi. Nah, untuk pengertian lebih lanjut mengenai penyelidikan epidemiologi itu apa sih Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab nih. Menurut saya dari sini ya tadi kan udah dijelasin tuh kayak apa sih penyelidikan epidemiologis itu sendiri. Nah, penyelidikan epidemiologis itu sendiri itu berupa tahapan-tahapan atau di sini penyebab, akibat, dan juga mungkin ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi epidemiologis sendiri itu kita mungkin itu sendiri tuh kayak penyebab, terus sebabnya dari sebab itu menunjukkan akibatnya kayak gimana. Nah, mungkin bisa diselidikin. Nah, jadi dari pertanyaan Rika tadi, penyelidikan epidemiologis itu berupa tahapan atau cara dan langkah gitu ya. Langkah dari penyelidikan yang mungkin dicari lebih jelasnya, kita cari penyebabnya dulu nih. Nah, apa tuh penyebabnya? Di situ tadi kan dijelaskan kalau penyebabnya tuh kayak mungkin banyak kumulan air atau kurang bersihnya lingkungan, terjaganya lingkungan, jadi ada sedikit masalah di situ. Nah, itu berupa penyebabnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tadi teman-teman bisa kembali lagi untuk mengingat kata yang saya sampaikan, penyebabnya tuh akibatnya tuh kita terserang virus DBD. Dan di situ kita bisa dikaji bahwasanya penyelidikan DBD itu penyelidikan epidemiologis itu sendiri adalah tahapan atau langkah-langkah bagi kita untuk melakukan riset kayak gitu aja sih. Mungkin itu aja sih untuk jawabannya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Ya ada ya. Ya udah mungkin untuk kegiatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya juga minta maaf nih. Yang pertama belum bisa mungkin teman-teman udah ngerasa ini udah jelas, tapi bagi saya ini masih banyak kurangnya. Kayak apa? Ya misal di sini saya ngelakuin penyuluhan tapi online ya, tapi di sini juga ada kelebihannya. Kita lebih bisa jaga diri atau disebut social distancing ya teman-teman, atau physical distancing deh. Kayak gitu. Tapi di sini saya rasa bahwasannya saya sendiri juga masih kurang banyak. Mungkin juga bisa dimaklumi dari teman-teman. Dan juga saya terima kasih banyak sama teman-teman yang udah hadir, udah berpartisipasi juga, tanya kayak gitu. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.